Saat menghadapi raksasa, mentalitas kita menentukan apakah kita akan ditelan oleh mereka atau kita yang menelan mereka. Pertanyaannya adalah, yang mana Anda di dalam pertempuran kehidupan? Karena kita semua pasti menghadapi raksasa-raksasa masalah, tantangan, krisis, dan seterusnya. Menghadapi semuanya itu, Anda pilih yang mana? Anda mau yang mana? Yang ditelan atau yang menelan? Pihak yang kalah atau yang menang? Saya yakin saudara semua, Tuhan menyertai kita. Alkitab berkata kita lebih dari pemenang. Tapi untuk kita jadi lebih dari pemenang, kita harus punya mentalitas yang benar. Masih ingatkah Anda kisah tentang bangsa Israel yang dalam perjuangan untuk merebut tanah Kanaan? Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai dan memberikan tanah tersebut menjadi milik mereka. Bahkan juga keturunan mereka. Makanya tanah itu disebut sebagai tanah perjanjian. Cuma masalahnya ada penguasanya di tanah itu, yaitu para raksasa. Nah, generasi pertama bangsa Israel ketika menghadapi para raksasa itu, mereka syok, kaget dan berkata, wow, besar sekali, gede sekali, kita kecil seperti belalang, kita pasti ditelan oleh mereka. Coba Anda perhatikan dari kata-kata itu, maka sesungguhnya mereka mengizinkan yang namanya fear, yang namanya ketakutan itu menyelinap masuk di dalam hati mereka dan mencekam hidup mereka. Ini yang saya sebut dengan mentalitas ketakutan. Orang kalau punya mentalitas ketakutan, mau berjuang nggak bisa all out. Pasti separuh hati. Kenapa? Karena ketakutan itu yang akan menarik sehingga mereka nggak bisa berjuang sepenuh hati. Akibatnya mereka kalah, mereka binasa di padang gurun. Padahal sebenarnya kalau mereka percaya Tuhan sudah berjanji akan menyertai mereka. Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan dan memberikan tanah itu menjadi milik mereka. Nah, itu generasi yang pertama. Gara-gara mentalitas ketakutannya, mereka batal dapat tanah perjanjian. Tapi generasi yang kedua, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka ngelihat raksasa yang sama di wilayah tanah Kanaan itu juga. Tapi mereka berkata, memang sih raksasanya besar, tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. Tuhan pasti menyertai dan Dia pasti memberikan kemenangan. Itu yang disebut dengan mentalitas iman. Mentalitas iman itu bukan teori. Mentalitas iman itu saat engkau benar-benar melihat raksasa masalah, raksasa tantangan dalam hidupmu, ya, engkau benar-benar meneguhkan dan menguatkan hati, matamu tertuju kepada Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan kemenangan. Itu yang namanya mentalitas iman. Dan itu yang dimiliki oleh Yosua dan bersama dengan bangsa Israel di generasi kedua itu. Karena itu mereka berjuangnya all out. Mereka berjuangnya sepenuh hati. Benar, tantangannya besar, raksasanya besar. Tapi karena Tuhan yang menyertai mereka dan mereka percaya, iman mereka itu menarik kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja, maka raksasa yang besar pun akhirnya dikalahkan. Dan mereka mengalami kemenangan dan tanah itu benar-benar jadi milik mereka. Tepat seperti yang dijanjikan Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Doa saya, semua janji Tuhan tergenapi di dalam hidup Anda. Kuncinya, punya mentalitas yang benar. Bukan mentalitas ketakutan, tapi mentalitas iman. Pertanyaan sekarang, apa raksasa yang sedang Anda hadapi dalam hidup saudara? Bisa jadi sebagian orang menghadapi raksasa
dalam masalah keuangan. Raksasa dalam kompetisi bisnis. Bisa jadi ada lagi yang menghadapi raksasa sakit penyakit yang Anda harus bergumul. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi itu benar-benar raksasa yang besar yang rasanya secara manusia mau menelan saudara, siap untuk menghancurkan masa depan saudara. Banyak orang punya masalahnya masing-masing dan masalah itu rasanya bisa besar sekali, rasanya kayak raksasa yang sangat besar. Dalam menghadapi semua raksasa kehidupan ini, saya ajak saudara jangan izinkan ketakutan. Memang secara manusia kalau dipikir kita bisa tercekam dengan ketakutan. Tapi saya mau yakinkan saudara, Tuhan di pihak saudara. Dan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekalipun raksasanya besar, jangan lupa Tuhan kita lebih besar. Dan itu bukan teori, bukan kata-kata kiasan, itu so real. Kalau engkau percaya, maka kesaksian yang dimiliki generasi kedua bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua akan jadi kesaksian saudara. Anda juga yang akan merebut tanah perjanjian. Anda juga yang akan merebut kesembuhan perjanjian. Anda juga yang merebut rumah perjanjian, tanah perjanjian, jodoh perjanjian. Dan masa depan yang gilang gemilang. Kuncinya adalah miliki mentalitas iman. Sekarang ini semua orang di seluruh dunia sedang menghadapi raksasa yang sangat menakutkan. Apa itu yang sangat ditakutkan oleh banyak orang? Pandemi, COVID-19, virus corona. Ini adalah satu tantangan yang melanda seluruh dunia. Pertanyaannya, memang pandeminya mengerikan. Memang pandeminya kayaknya besar, raksasa yang besar. Tapi menghadapi semuanya itu, mentalitas apa yang Anda punya dalam hidupmu? Apakah saudara mengizinkan ketakutan menyelinap masuk, bahkan menguasai, mendominasi, akibatnya kita sudah kayaknya dunia kiamat, kayaknya sudah semuanya sudah kayak gak ada harapan. Atau saudara ngerti yang Anda hadapi raksasa besar, tapi engkau tetap berkata, Tuhanku lebih besar, Yesusku lebih hebat. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Aku percaya Tuhan menjaga aku, menjaga keluargaku. Aku percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan. Ingat baik-baik, mentalitas Anda akan menentukan Anda yang ditelan atau Anda yang menelan. Yes, Anda kalah atau Anda yang jadi pemenangnya. Masih ingatkah saudara tentang jemaat gereja mula-mula? Pada waktu itu ya tiba-tiba datanglah masa aniaya yang sangat hebat. Pada masa itu orang-orang yang percaya sama Tuhan kalau sampai ketahuan mereka itu memang dicari-cari, dikejar-kejar, ditangkap, dimasukkan ke penjara, disiksa, dan banyak yang dibakar hidup-hidup, banyak yang dilempar dan dimakan hidup-hidup oleh singa. Jadi itu benar-benar penganiayaan yang hebat. Kalau dibandingkan dengan pandemi yang kita hadapi sekarang, pandemi ini nggak ada secuilnya, nggak ada apa-apanya dibandingkan masa aniaya yang dialami jemaat mula-mula. Jadi kalau bicara tentang resiko, betapa menakutkannya, yang masa sekarang ini pandemi, nggak ada apa-apanya. Apa yang dihadapi jemaat mula-mula itu benar-benar raksasa aniaya yang sangat mengerikan. Tapi yang luar biasa dari jemaat mula-mula, mereka tidak mau mengizinkan ketakutan menyelinap masuk dalam hati mereka. Mereka tidak mau mengizinkan kekhawatiran mencekam hidup mereka. No. Aniaya boleh datang, tapi Alkitab begini, mencatatnya mereka menjelajah ke seluruh negeri untuk memberitakan Injil. Padahal kalau mereka memberitakan Injil, orang akan tahu mereka pengikut Kristus. Kalau tahu bisa ditangkap, bisa dipenjara, bisa disiksa, bisa dibunuh. Tapi mereka bangkit dengan roh yang lebih besar, iman yang lebih besar,
apinya lebih besar. Menghadapi masa aniaya itu, mereka tidak menjadi takut, tapi mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Karena mentalitasnya mentalitas yang powerful, mentalitas iman, mentalitas sekuat baja seperti itu. Maka masa aniaya itu tidak menenggelamkan gereja mula-mula. Mereka tidak mengalami kemerosotan drastis. Sebaliknya, revivalnya tambah besar. Alkitab mencatat Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tadinya cuma di Yerusalem, gara-gara aniaya. Wah, Yerusalem dapat, Yudea dapat, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi ternyata masa aniaya yang hebat, raksasa aniaya yang hebat, itu bukan alasan untuk anak Tuhan mengalami kemunduran. Tergantung mentalitasnya. Kalau mentalitasnya takut ya sudah, pasti mundur semuanya. Tapi kalau mentalitas iman, justru tantangan besar akan membuat kita mengalami lompatan lebih besar, terobosan yang lebih besar. Demikian pula sekarang di masa pandemi ini. Saya mau ngomong sama saudara, anak-anak Tuhan yang tercekam dengan ketakutan, akhirnya kehidupan rohaninya pasti mundur. Akhirnya pelayanannya pasti mundur. Akhirnya tidak lagi berbuah-buah buat Kristus. Akhirnya apinya pasti padam. Dan kehilangan momen yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. Itu sebabnya saya ajak saudara semua justru di masa tantangan besar, raksasa pandemi yang besar ini, jangan izinkan ketakutan mencekam hatimu. Bangkit di dalam iman. Miliki mentalitas yang kuat, mentalitas yang powerful, sekuat baja. Hadapi semua tantangan, jangan izinkan ketakutan. Percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti akan melindungi kita, Tuhan pasti menyembuhkan, menyehatkan kita, Tuhan pasti memberi kita kemenangan. Kalau Anda punya mentalitas seperti itu, saya yakin masa pandemi ini tidak akan membuat kehidupan rohanimu mundur, tidak akan membuat pelayananmu mundur, tidak akan membuat pekerjaan dan keuanganmu mundur. Mungkin sesaat iya, tapi cuma sementara. Anda bangkit lagi dalam iman, justru Anda mengalami revival lebih besar. Pekerjaan keuangan Anda majunya lebih pesat. Ya, kesehatan Anda lebih bugar, lebih sehat. Pelayanan saudara lebih berbuah buat kerajaan Allah. Kehidupan rohani saudara, roh saudara lebih menyala-nyala di dalam Tuhan. Oke, jadi Anda tolong komen di kolom yang di bawah. Saudara komen, pilih mentalitas takut atau mentalitas iman. Ya, saya percaya saudara semuanya Tuhan mau bawa jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Jangan izinkan ketakutan. Ayo bangkit, alami ledakan rohani. Dan alami lompatan besar, terobosan besar terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda diberkati dengan sharing ini, bagikan, sharekan kepada teman. Sharekan kepada keluarga, sharekan kepada sebanyak mungkin orang. Supaya mereka juga jangan dicekam ketakutan terus. Tapi bangkit dalam iman. Supaya mereka jangan sampai yang tertelan dengan situasi yang ada sekarang ini. Tapi mereka bisa menelan. Mereka malah bisa menang. Mereka malah bisa mengalami kemenangan yang lebih besar. Ya, jadi Anda bisa sharekan kepada teman saudara. Kalau Anda butuh permohonan doa, Anda bisa tuliskan juga. Kirim ke JSM. Kalau saudara sudah dijawab doanya, tolong berikan kesaksian. Dan saya percaya hari demi hari Tuhan bawa kita ngalami kemajuan, ngalami kemuliaan yang lebih besar. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.